lantai hutan tuh kayak gini di mana-mana juga. Jadi ketika datang hujan itu tanah nggak langsung terbentur sama air. Anis merah weh cocok di sini. Cocok ini. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi ya membangun jiwa itu dari kesuburan tanah ini. The Hakims Aviari. Anis merah weh cocok di sini. Cocok ini. Kita lagi di hutan. Airnya dingin nyelecep. Nah kalau kayak gini ada potensi longsor nggak Kak? Sebetulnya ada ya. Makanya kita mau pasang pohon juga di sana. Ya pohon ini ya, pohon seperti kiara gitu. Pohon-pohon yang akarnya Pohon-pohon kuat. akarnya kuat. Nah ini cocok buat anis merah ya di sini ya. Cocok ini lokasinya. Dengan ekosistem yang udah ada nih, Ya, Kang Dodi mau buat apa lagi? ya kita ngembaliin hewan-hewannya dulu. Kemarin kita lepas musang di sini. Karena memang di sini kan banyak pohon aren ya, kawung ya. Terus si kawung ini kan, nah ini kan jadinya karena musang. Oh. Jadi, Metabolisme. iya dia Makan. BAB jadinya begini. Berarti ada populasi musang di sini. Makanya kemarin saya tambah populasi musangnya. Terus ya burungnya dulu tuh di sini tuh ada maningtin. Menintin. Padahal di sini nggak ada pemburu. Cuma apa karena orang-orang luar yang berkebun itu pakai pupuk pestisida itu, jadi makan Ulatnya kena racun ulatnya itu. kena racun. Terus dimakan burung, Iya. burungnya mati. hilang. Jadi populasinya nggak ada. Jadi pentingnya itu pupuk organik. Ya pupuk organik. Makanya jangan sampai kita ketergantungan pupuk kimia itu karena apa? Karena bisa mematikan semuanya. Tapi ini ada gak burung mantintinnya? Harusnya sih ada, lihat. Harusnya di sini dulu, di sini anis merah, maningtin banyak. Cuma nggak ada di sini kan nggak ada pemburu. Tapi kenapa bisa musnah Gila. gitu? Nah, selain musang, ada hewan apa lagi, Kang Dodi, yang dilepasin sini? Rencananya untuk kedepannya?
celemes ya. Celemes tuh Tupai bajing. tapi yang monyong. Dedes apa? Kekes. Kekes. Kalau kekes kan bajing tanah. Iya. Yang nggak bisa naik gitu. Hmm. Itu juga kita mau lepas kekes, celemes. Celemes. Kalau tupainya enggak. Kalau tupai kan hama. Oh, hama. Iya. Betul. Kalau pohon-pohonnya ini di sini selain bambu nanti akan ditambahin lagi gak? Tambah di sini nanti pohon gaharu, menyan, terus apa ya, durian gitu kan, buat musang ya. Iya. Dan juga manusia. Musang berarti yang dilepas di sini baru sejodoh. Oh, sepasang. Sepasang. Tapi musang liar ada Musang juga liar di sini. sudah ada. Oh, ada karena juga. saya lihat ini banyak yang iya, jadi. iya. Ini kan, tuh ini pada jadi ini. Ini tuh pohon Aren. Oh, aren ya. Oh. Berarti yang dimakan musang tuh cangkaleng gitu kan? Saya cangkaleng, itunya kolang-kalingnya. Kolang-kaling, iya. Terus BAB baru bisa ini. Soalnya kalau kita sengaja kita tanam Nggak jadi. nggak jadi. Oh iya. Ya harus mungkin Bener, harus berarti di hutan tiba-tiba ada pohon kayak gitu Ya. hasil dari musang. musang. Iya. Nah, kalau ini tanaman apa ini? Ini mah rumput-rumputan ini. Bukan ini nih. Oh ini mah Ganas. ganas pagar, jadi Oh. nggak ini cuma buat duri-durian aja. Tapi nggak berbuah ya? Nggak berbuah. Oke, jadi rencananya nanti Kang Dodi mau lepas berapa ekor burung di sini? Di sini bisa 10 ya, 10. 10. Ini saya sikatan ekor merah sudah Oh, dilepas. sikatan ada di sini? Sikatan ekor merah. Berapa pasang? Dulu 5 ekor. 5 ekor. Kalau sikatan Jawanya kurang lebih 10 ekor. Tapi lokasi-lokasi kayak gini tuh cocok banget untuk burung anis, kayak teledekan tuh biasanya Ya. kan suka bersarang di bambu-bambu. Bambu, Nah, betul-betul kayak gitu. teledekan. Tapi kalau teledekan susah barangnya, carinya susah. Udah mulai langka sekali. Nantilah di sana kan di apiari udah pada besar tuh Oh, anaknya. iya. Nanti dibawa ke sini aja Oh ya. iya, siap. Ini Dilepasin banyak di sini. pohon bambu yang ini. Oke, jadi guys, memang penting ya kita bersahabat dengan alam. Kita harus menjaganya. Kalau kita pengen dijaga oleh alam, kita juga harus merawatnya, Betul. menjaganya ya, Betul, ya Kang. ya. Karena kalau kita menganggap mereka sebagai musuh, ya mereka juga akan memusuhi kita. Iya betul. Kayak hutan tuh pohon-pohonnya diambilin. Betul. Ya jangan salahkan alam Iya, jika suatu-waktu mereka kayak tanah longsor Iya, kayak iya. gitu kan, banjir. Ya seperti ulat-ulat, jangan jadikan mereka musuh. Tapi kita harus hadirkan predatornya. Kalau kita anggap mereka musuh, kita habisi ya. Iya. Semuanya jadi pincang, keseimbangan alamnya gitu. Ekosistemnya pincang. Jadi burung hidup pun nggak ada makanannya jadinya Iya, gitu betul, kan. betul. Cuma kalau memang kita ada ulat, bagaimana cara menekan populasi ulatnya itu? Berarti kita harus menghadirkan predator-predatornya. Iya betul. Nah kalau maaf nih, di sini ada ular gak? Ular ada? Ada. Ada. Ular. Ya, ular air Ular gitu. air. Biasanya yang di bambu-bambu tuh ular Kobra ya? kobra. Kalau di sini Makanya dari tadi Uus tiap melewatin pohon bambu tengok dulu, takutnya tiba-tiba muncul. ada juga sih ular-ular, tapi ular-ular air banyaknya. Kalau kobra jarang. Jarang. Apalagi Cuman ular king juga cobra kan tuh nggak ada. ular juga kan ada predatornya ya, musang gitu, musang. kayak apa? Garangan. kayak gitu. Garangan. Nah Kang, dari semalam nih kan bagus tidur di sini, udaranya tuh benar-benar sejuknya, benar-benar adem gitu. Iya, iya. Nah perbedaannya tinggal di sini sama di bawah tuh seperti apa Kang? Kalau di sini kita kalau masuk ke area ke bawah itu ya jarak 4 kilo aja udah kerasa udara kotornya. Iya, di karena sana banyak ada polusi ya. aktivitas polusi mesin kendaraan, pabrik mungkin ya. Iya, iya. Apa terbiasa dengan udara yang sehat. Begitu masuk ke area yang kotor, jadi terasa nggak nyaman iya, ya, nggak nyaman. jadi sesek gitu. Iya.
Nah, nama tempatnya itu apa namanya? Pasir Huni. Pasir Huni. Ya, Pasir Huni. Pasir Huni kenapa dinamain Pasir Huni, Kang? Ya, karena dulu di sini kelihatan banyak pohon huni. Oh, pohon huni. Nah, sekarang kan udah mulai berkurang. Nah, Iya, kemarin iya. saya tanam-tanam lagi menunjukkan jati diri Iya, bahwa Bu. ya kita harus kembalikan karena Iya, orang tua betul. dulu masih ngasih nama pasti dengan penglihatannya. Iya. Jadi harus banyak pohon huninya Pasir juga. Huni berarti dulu benar-benar banyak pohon, Banyak pohon huni, ya. iya. Pohon huni itu selain dimakan sama manusia Ya, kan dirujak ya. dirujak itu enak banget Oh, ya, itu asem. Buat makanan burung juga. Buat burung kayak apa? Cangkurileng. Cangkurileng, punai, Punai ya. wali kayak Iya. gitu kan suka. Musang-musang juga kan Iya. pada makan buah. Ya. Ya di sini mata air nggak pernah surut. Ya, Terus kelihatan saya ini apa namanya? airnya juga jernih banget, Kang. Iya. Tadi pas keinjek sama kaki juga, wah langsung Oh ya. kayak injek air es. Dingin Jadi, banget. Ya saya tanam pohon, keluar air, airnya bisa dinikmati sama masyarakat yang lebih bawah, gitu. Alhamdulillah. Kebutuhan air tanpa harus mengeluarkan biaya kan, gitu kan? Iya. Kita harus benar-benar apa namanya? Menanam dari awal. Menciptakan bukan menciptakan ya, mengundang air datang gitu ya. Iya, Mengundang air datang dengan kualitas air yang baik, yaitu pohon tangkalnya tangkal. Menahan kekeringan, menangkal Iya. kekeringan tuh Iya, iya. tangkal. Oh, Kang, gini kan di daerah perkotaan tuh sering terjadi bencana kayak longsor, terus banjir. Iya. Itu penyebabnya dari apa aja? Kalau longsor itu jelas si tanah nggak ada yang ikat. Yang mengikat tanah itu salah satunya akar tanaman. Jadi kemungkinan terjadinya longsor berarti ada ketidakkuatan untuk menahan tanah itu. Tanah kena air, dia tergerus. Kalau di sana populasi pohonnya bagus, kayaknya nggak akan mungkin terjadi longsor gitu. Iya, iya, betul. Jadi apa ya? Ya kita harus betul-betul kalau yang namanya gunung, kita di atas puncak itu sebetulnya tidak boleh diganggu. Boleh diganggu. Dan harus dijadikan mun di urang mah leuweung larangan ya. Leuweung lindung, hutan lindung harus jadi hutan lindung. Jadi kenapa saat-saat ini kok banyak orang malah membangun di atas puncak? Puncak. Oh. Justru itu rawan. Iya, iya. Rawan ya nggak ada pegangannya pegangan. air. Karena si akar ini kan dia menyimpan air dimasukkan ke dalam sumur-sumur di bawah gunung itu. Iya, iya. Supaya dialirkan ke perkotaannya tuh sedikit demi sedikit. Tapi kalau nggak ada serapan, air hujan bisa Otomatis langsung tumpah ke amblas sana. ya. Iya. Nah, kan di sini banyak yang nanam kopi tuh. Terus hewan-hewannya juga kan banyak yang makan buah kopinya. Oh, iya, iya. Contohnya salah satunya musang. Iya, musang. Itu mereka dibiarin aja Dibiarin aja ya. Biarin aja. Ya karena mereka juga makan kopinya, membuang kotorannya masih di situ-situ juga. Itu kan jadi gemuk pupuk ya. Jadi pupuk. Tapi kalau misalkan biji kopi yang udah dimakan sama musang tuh bisa tumbuh nggak? Bisa tumbuh. Oh, tumbuh. Tumbuh ya, jangan kan biji kopi ini aja tumbuh. Iya, jadi memperluas, memperbanyak, itu ya bini justru, ya. Memperbanyak bini. bahkan lebih bagus kan hasilnya. Lebih bagus karena terfermentasi dalam perut musang ya. Jadi ada kandungan bakteri sebagai penyubur juga kan gitu. Pas begitu keluar dari jadi BAB-nya ya itu langsung diserap. Oke guys, jadi nanti kita lihat ya, kita akan melepaskan beberapa ekor burung di sini dan juga penanaman pohon ya, Kang. Penanaman pohon ya. Nah, yang kita rasakan ya, alhamdulillah ada simbiosis mutualisme antara hewan, tumbuhan dan manusia. Betul, betul. Jadi rasanya tuh jadi adem ya, Ya, Kang. betul. Suasana tuh jadi indah kalau kita saling berbagi dengan makhluk lain, Betul, betul, saling betul. menjaga dengan Ya. makhluk lain. Ya itu kan tugas manusia. Iya.
kita ditugaskan untuk sinergi dengan mereka sebetulnya Iya, gitu. betul. Jadi jangan sampai kita tuh saling mengganggu, saling merusak gitu Iya, ya. betul. Itu bakal efeknya bakal Iya, terjadi kerusakan. Iya, terjadi kerusakan, ya. Terjadi kerusakan, nanti bahkan nanti anak cucu kita yang kena dampaknya. iya, kasihan ya. Mungkin kita masih bisa Bisa baik-baik saja, bisa menikmati, tapi nanti anak cucu kita yang akan repot untuk memperbaiki kerusakan itu gitu. iya, betul, betul. Saya ingin mengingatkan kembali, ya inilah kitab suci bangsa ini tuh Indonesia Raya. Iya. Kalau kita mencintai tanah air itu kan berarti kan mencintai diri sendiri. Iya, betul. Karena tubuh kita terdiri dari tanah dan air. Iya. Dalam lirik lagu Indonesia Raya itu ada sebuah pesan yang harus dibangun. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi ya membangun jiwa itu dari kesuburan tanah ini. Jadi kalau kita makan dari makanan hasil tanah yang subur, jiwa pun akan tumbuh subur dan lebih lebih mencerdaskan bangsa lah intinya. Iya, iya. Coba filosofi dan falsafahnya teman-teman bisa pelajari lagi maksud daripada lirik lagu Indonesia Raya. Itu kitab suci bangsa ini. Alhamdulillah, ternyata masih ada orang-orang yang peduli gitu sama lingkungan dan kelestarian alam ini. Amin, amin. Oke guys, doain terus ya. Semoga alam Indonesia ini kedepannya makin bukan hanya nama doang yang merdeka gitu, tapi ya. harus benar-benar merdeka ya, Harus tanah, terbebas, air ya. dan juga alamnya. Dan kita juga ikut terjaga. terbebas dari ketergantungan. Kita bisa berdikari sebetulnya. Iya. Oke guys, sampai jumpa di lain hari. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga jaga mata airnya biar airnya tetap ada dan juga jernih terus. Nah, ini salah satu pohon yang bisa menyaring air ya. Jadi air itu dari atas turun ke bawah itu tersaring semua. Bahan dasar gula merah itu dari pohon ini, pohon aren. Tuh lihat, ada monstera ya, orang bilang. Terus pakis kelabang, macam ada situ. Ini salah satu endemik Jawa Barat yang disebarluaskan sama luwak, sama musang. Ini pohonnya. Makanya kalau kita buru musang, buru luwak, sama juga kita memberhentikan tumbuh kembangnya pohon aren kita. Kalau bisa lantai hutan tuh kayak gini di mana-mana juga, yang namanya hutan harus seperti ini. Jadi ketika datang hujan itu si tanah nggak langsung terbentur sama air, sehingga ketika air ke bawah itu jernih, nggak ada istilah nantinya banjir bandang atau tanah air ke bawah itu mengalir warna merah gitu. Air tetap jernih. Kalau lantai hutannya terjaga seperti ini gitu. Filter alami. Iya, filter alam ini.
cengkeh ini. Ini pohon cengkeh karena ada cabang. Buah jengkol jatuh. Tumbuh di sini. Ini anakan pohon jengkol. Oke teman-teman, kita lihat nih, tah ieu gawir awian teh ieu ya. Yang ini nih, lereng kita kasih pohon bambu, kita kasih juga paku buminya nih kayu keras, pohon ganitri ini. Buah jambu organik ini, Bah. Jambu organik, Om. Iya, Jambu naon itu? jambu merah. Jambu merah. Tapi aduh. Ini enggak Secuil secuil nggak pun pakai pupuk kimia. Oh, itu yang di bawah itu pakai apa itu? Kan putih-putih. Oh ini. Nih. Ini apa? Cangkang keong. Cangkang keong? Iya. Sama dolomit. Oh. Cangkang keong itu fungsinya buat apa? Cangkang keong ini kan kandungan fosfor tinggi, kalsiumnya tinggi. Jadi ya nanti diurai oleh tanah, tahu-tahu ya hancur, ya diserap sama akar. Oh. Ini semua Jadi pohon-pohon di sini full pakai itu ya? Kita full organik. Nah, tadi juga lihat ada itu tuh pakai apa? Cangkang telur. Oh, cangkang Ya. telur, Cangkang ya. telur juga sama buat apa juga. itu fungsinya? Sama itu juga. Intinya bahan-bahan organik Iya. yang tidak membusuk gitu ya. Mm-mm. Ini untuk penguat apa diserap sama akar tuh dia lebih kuat nanti ke Untuk batang penguatan batang sama Iya. daun lebih tebal, lebih keras gitu. Nah, ini fungsinya air diginiin buat apa, Kang? Nah ini supaya akar nggak Nggak kerendam air. Oh, akar kerendam busuk nantinya So, jadi- bisa mati. Tapi ini tetap disiram atasnya. Disiram juga. Disiram juga. Nah, mau dari apa masih suasana kemarau begini ya ada penyiraman Tetap ke atas, iya, iya. kelembaban. Lemon California. Guys tuh, lemon California ini tuh. Iya. Guys, lemon California. Mungkin 3 hari lagi baru semingguan baru merah bener gitu. Tapi rasanya sama kayak lemon-lemon lain nggak? Ini lebih nggak terlalu asam. Nggak terlalu asam. Nggak terlalu asam. Terus kadar airnya banyak. Kalau jeruk lemon California. Lantainya di ini rumput-rumput biar kelembaban terjaga. Iya. Yang tadi juga tadi air itu ke bawah nggak kotor itu. Iya. Kadang tuh kan kalau nanam pohon kayak gitu si daunnya tuh dibersihin gitu. Jadi kan ini nanti kita kembalikan lagi ke mereka. Iya. Jadi Ketika kita kita potong. nggak takut kehilangan nutrisi. Mereka yang ambil nutrisi juga mereka ambil nutrisi. Tapi pas begitu kita bersihin Babat, kita kita bersihin. Oh, masukin masukin lagi ke sini. juga kemakan lagi sama ini. Oh iya betul. Jadi ketika panas, yang kering itu rumput yang kita babat. Jadi si tanah di bawah pohon tetap lembab. Ya lembab. Iya, iya. Ini kan Iya. berhubung masih Kemarau. cuaca kemarau Kemarau. ini ya harus hijau. Kalau ini bersih
bisa pecah tanah nanti. Iya betul. Guys, ini ilmu juga ya buat kita semua. Ini rumputnya diambil, dibuat pakan kambing. Nanti kotoran kambingnya kita bawa lagi ke sini buat Pupuk, iya penyumbur. pupuk buat duren sama buah-buahan yang ada di sini. Ini yang bisa Yang disebutkan simbiosis mutualisme tuh ini ya. Rumputnya diambil, dikasih makan ke kambing, kambingnya kotoran kambingnya kotoran kambingnya kita ke sini. kembali ke sini untuk menyuburkan tanah di rumput sini. juga, Iya. dimakan ke kambing kembali. Iya. Terus Jadi, berputar ya. Iya, kita sama tetangga di sini mereka saling membutuhkan, kita juga butuh mereka. Berbeda dengan yang memakai obat-obatan ya kan, rumput tuh suka disemprot itu malah mati, longsoran. mematikan. Jadi kalau dipakai racun itu, si tanah itu nggak ngikat. Jadi remah tapi nggak bisa Kering kuat. ya, jadi kering. Jadi kuat, begitu kena air longsor. Karena mikroorganisme yang ada di tanah itu mati juga. Selain rumput loh. Dan itu susah kembali Ketika- untuk menghidupkan mikroorganisme yang sudah kena racun itu. Ketika mati mikroorganisme, tanah itu mati juga. Jadi nggak ada ikatan, langsung ke bawah air, gampang ke bawah air.